Siapa sangka, hanya karena liburan singkat ke Indonesia, seorang wanita asal Jepang menemukan cinta dan hidayah. Awalnya ia hanya ingin menikmati keindahan alam dan budaya, tapi pulangnya justru membawa keyakinan baru dalam hati. Ini bukan sekadar cerita cinta, tapi tentang perjalanan spiritual yang tak terduga dan begitu menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah dan diberi kesehatan lahir batin. Kalau kamu suka dengan kisah-kisah inspiratif seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya ya. Tulis juga pendapat kamu di kolom komentar. Dan tentu saja, subscribe channel ini biar kamu nggak ketinggalan kisah menarik lainnya. Yuk sama-sama kita tulis sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Biar kolom komentarnya jadi penuh berkah. Dan jangan lupa juga tulis di komentar. Kamu nonton video ini dari kota atau negara mana? Namanya Aiko Nakamura, seorang wanita Jepang berusia 29 tahun. Ia tinggal di tengah hiruk-pikuk kota Tokyo, bekerja sebagai desainer interior di salah satu perusahaan arsitektur ternama. Hidupnya tampak sempurna dari luar, gaji tinggi, apartemen modern, dan karir yang stabil. Tapi jauh di lubuk hatinya, Aiko merasa ada kekosongan yang tak bisa dijelaskan. Setiap hari ia bangun, bekerja dari pagi hingga malam, lalu pulang ke apartemen yang sunyi. Ia tersenyum di depan orang, tapi sering menangis diam-diam di balik pintu kamar. Kehidupan di Jepang memang serba cepat dan efisien, namun juga bisa sangat sepi. Aiko termasuk wanita yang mandiri dan terbiasa menyelesaikan semuanya sendiri. Tapi akhir-akhir ini hatinya sering merasa lelah. Ia mencoba berbagai cara untuk mengusir perasaan hampa itu. Mulai dari ikut yoga, kelas meditasi, sampai mencoba terapi modern. Tapi tak ada satupun yang benar-benar membuatnya tenang. Ia pun mulai berpikir untuk rehat sejenak dari rutinitas yang monoton. Saat sedang scrolling media sosial, Aiko melihat foto-foto keindahan Indonesia. Ada pantai yang biru, Shallallahu Alaihi Wasallam yang hijau, senyum masyarakat lokal yang hangat. Entah kenapa, dalam hati kecilnya, ia merasa sangat tertarik. Aku butuh liburan, pikirnya. Tak menunggu lama, ia mulai merencanakan perjalanan ke Indonesia. Ia memilih Yogyakarta sebagai tujuan pertamanya, karena kota ini terkenal dengan budaya, keramahan masyarakat, dan suasananya yang lebih tenang dibanding kota besar lainnya. Tibalah Aiko di Bandara Adi Sucipto. Saat pertama kali menginjakan kaki di tanah Indonesia, ia langsung disambut dengan senyum ramah petugas bandara. Selamat datang di Yogyakarta, ucap seorang pria muda dengan bahasa Inggris yang cukup baik. Aiko membalas dengan senyum sopan khas Jepang, tapi dalam hati ia merasa, ini berbeda. Ada sesuatu yang hangat dalam suasana kota ini. Sepanjang perjalanan ke hotel, Aiko memperhatikan jalan-jalan yang dipenuhi becak, motor, dan senyum masyarakat yang begitu tulus. Ia tidak terbiasa dengan keramaian semacam ini, tapi anehnya, hatinya merasa nyaman. Setibanya di penginapan, ia disambut dengan sapaan hangat dari staf hotel, lengkap dengan minuman herbal yang menyegarkan. Keesokan harinya, Aiko mulai menjelajahi sudut-sudut Yogyakarta. Ia mengunjungi keraton, taman sari, dan menikmati makanan khas seperti gudeg dan sate klathak. Tapi yang paling membekas di hatinya adalah ketika ia melewati sebuah masjid besar, dan tiba-tiba terdengar suara azan. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Aiko terdiam. Ia tidak tahu arti kata-kata itu, tapi suara itu menyentuh hatinya. Ada sesuatu yang damai dalam lantunan azan itu, seperti panggilan lembut yang memeluk jiwa. Ia berdiri cukup lama di depan masjid, memperhatikan orang-orang yang masuk dengan tertib. Ada yang tua, muda, bahkan anak-anak. Semua tampak begitu khusyuk dan tenang. Malam harinya, Aiko duduk di balkon hotelnya, memandangi bintang yang bertaburan di langit. Ia kembali mendengar azan dari kejauhan, dan entah kenapa, air matanya mengalir. Ia merasa seperti menemukan sesuatu yang selama ini ia cari, tapi belum ia mengerti sepenuhnya.
Hari-hari berikutnya, Aiko mulai lebih memperhatikan suasana spiritual di sekitar. Ia melihat ibu-ibu memakai jilbab sambil tersenyum menyapa, anak-anak kecil mengaji di surau dekat hotel, dan para lelaki sholat berjamaah di masjid dengan wajah yang tenang. Semua itu seperti potongan puzzle yang perlahan menyatu di hatinya. Suatu sore, ia duduk di sebuah kafe kecil di kawasan Malioboro. Saat itu, ia membaca buku sambil menikmati teh hangat. Tiba-tiba, suara azan kembali terdengar. Kali ini ia tidak hanya mendengarkan. Ia menutup bukunya, menatap langit, dan membiarkan suara itu meresap ke dalam jiwanya. Apa arti suara itu? Tanyanya dalam hati. Aiko mulai merasa bahwa liburan ini bukan sekadar perjalanan wisata biasa. Ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi dalam hidupnya. Sebuah perjalanan batin yang perlahan membuka hatinya untuk mengenal makna hidup yang sesungguhnya. Tanpa ia sadari, rasa ingin tahunya terhadap Islam mulai tumbuh. Ia belum tahu caranya mencari tahu, tapi ia merasa perlu memahaminya lebih dalam. Aiko memutuskan untuk memperpanjang masa tinggalnya di Indonesia. Ia tak lagi tertarik sekadar berfoto di tempat wisata. Kini ia ingin mengenal lebih dekat kehidupan masyarakat lokal dan spiritualitas yang selama ini ia rasakan hanya dari kejauhan. Ia mulai menghindari tempat ramai, dan lebih senang menyusuri kampung-kampung kecil. Ia tersenyum saat melihat anak-anak pulang dari madrasah sambil tertawa ceria. Ia duduk di warung dan berbicara dengan ibu-ibu yang memasak sambil menyebut nama Allah. Semua itu seperti menghadirkan suasana yang belum pernah ia alami selama hidupnya di Jepang. Di salah satu perjalanannya ke desa dekat Kaliurang, ia bertemu dengan seorang ibu tua yang sedang menyapu halaman masjid. Aiko bertanya pelan, "Apa yang selalu membuat Anda tersenyum?" Ibu itu menjawab, "Hidup ini cuma sebentar. Nak, kalau dekat sama Allah, hati kita akan tenang." Kalimat sederhana itu seolah menampar hatinya. Ia sadar, selama ini ia hanya sibuk mengejar karir, uang, dan penampilan luar. Tapi hatinya kosong, karena ia belum mengenal Sang Pencipta. Sejak saat itu, Aiko mulai membuka YouTube dan mencari tahu tentang Islam dalam bahasa Jepang. Ia menemukan banyak kisah mualaf dari negaranya sendiri. Ia juga menemukan bacaan terjemahan Al-Quran dan mulai membaca surat-surat pendek. Semakin ia membaca, semakin hatinya merasa damai. Aiko tidak tahu harus mulai dari mana untuk mengenal Islam lebih dalam. Tapi satu hal yang pasti, perjalanan liburan yang ia kira hanya untuk mencari ketenangan, justru membawanya ke arah pencarian terbesar dalam hidupnya. Pencarian akan kebenaran dan cahaya iman. Perjalanan spiritual Aiko semakin dalam ketika ia tanpa sengaja bertemu dengan seorang pemuda Indonesia bernama Arif Rahman. Pertemuan itu terjadi secara sederhana, jauh dari kesan romantis khas drama atau film. Aiko saat itu sedang berkeliling di sebuah pasar tradisional di daerah Kota Gede, Yogyakarta, mencari oleh-oleh khas untuk dibawa pulang. Karena belum lancar berbahasa Indonesia dan tidak semua pedagang bisa berbahasa Inggris, ia sempat kebingungan menawar barang. Di tengah kerumunan, seorang pemuda berpeci dan mengenakan baju koko menghampirinya. "Butuh bantuan, Mbak?" Tanyanya sopan dalam bahasa Inggris yang cukup lancar. Aiko pun mengangguk, merasa lega ada yang bisa membantunya. Arif lalu membantu menerjemahkan tawar-menawar antara Aiko dan pedagang, serta menjelaskan nama-nama barang yang dijual. Dari perkenalan singkat itu, mereka mulai berbincang lebih banyak. Arif adalah seorang mahasiswa lulusan pesantren yang saat ini menjadi relawan pengajar bahasa Indonesia untuk wisatawan asing. Ia bukan tipe yang agresif atau sok tahu. Justru, ia lebih banyak mendengarkan dan menjawab pertanyaan dengan sabar dan tenang. Sikapnya sederhana, tapi dari tutur katanya, Aiko bisa merasakan ada ketulusan dan ketenangan batin yang jarang ia temui sebelumnya. Aiko yang selama ini penuh pertanyaan tentang Islam, mulai memberanikan diri untuk bertanya lebih jauh. "Bolehkah saya tahu, mengapa Anda begitu tenang? Anda terlihat sangat damai." Tanyanya dengan penasaran. Arif tersenyum dan menjawab,
Karena saya percaya Allah selalu bersama saya, Mbak. Saat kita ikhlas menjalani hidup, Allah akan jaga hati kita agar tetap tenang. Jawaban itu membuat Aiko semakin ingin mengenal Arif. Bukan karena ketampanan atau hal-hal fisik, melainkan karena pancaran ketenangan spiritual yang dirasakannya dari sikap Arif. Ia pun meminta izin untuk bertemu kembali lain waktu, bukan untuk alasan pribadi, melainkan agar bisa belajar lebih banyak tentang Islam. Arif setuju, dengan syarat, saya akan dengan senang hati menjelaskan tentang Islam, tapi saya bukan ustaz. Saya hanya bisa membagi pengalaman saya sebagai seorang Muslim. Aiko pun setuju, dan sejak saat itu mereka mulai bertemu beberapa kali di taman kota, di masjid setelah salat, atau di perpustakaan umum. Dalam setiap pertemuan itu, Aiko mencatat setiap hal yang ia pelajari. Ia bertanya tentang rukun Islam, mengapa Muslim salat 5 waktu, kenapa perempuan memakai jilbab, dan bahkan tentang konsep surga dan neraka. Arif menjelaskan dengan pelan dan tidak memaksa. Ia selalu menyarankan agar Aiko mencari kebenaran sendiri, melalui pembacaan dan perenungan. Yang membuat Aiko tersentuh, Arif tak pernah sekalipun mengajak atau mendorongnya untuk masuk Islam. Ia hanya membimbing dengan ketulusan, menjawab jika ditanya, dan memberi buku atau video rujukan dari ulama yang terpercaya. Islam bukan agama yang dipaksakan. Hidayah itu datang dari Allah, bukan dari manusia, ujar Arif suatu hari. Semakin hari, Aiko merasa hatinya semakin yakin. Ia mulai belajar wudhu, mengikuti Arif dari kejauhan saat ia sholat, dan bahkan pernah mencoba ikut puasa sunnah. Di bulan berikutnya, Aiko memutuskan untuk menyewa rumah sederhana di pinggir kota agar bisa lebih dekat dengan suasana masyarakat Muslim. Ia merasa damai tinggal di lingkungan di mana adzan berkumandang 5 kali sehari, di mana tetangga saling menyapa dengan senyum, dan anak-anak mengaji di sore hari. Pada malam-malam tertentu, Aiko sering menangis dalam sujud diamnya. Ia belum menjadi Muslim, tapi ia merasa sangat dekat dengan Tuhan. Ia bahkan menuliskan di jurnal pribadinya, "Aku belum tahu kapan harus masuk Islam. Tapi hatiku sudah percaya. Hanya Allah yang maha benar." Suatu sore yang cerah, Aiko dan Arif kembali bertemu di taman. Ia membawa buku catatan kecil berisi pertanyaannya yang belum sempat ia bahas. Tapi kali ini ia hanya duduk diam. Tatapan matanya dalam dan penuh keyakinan. "Arif-san," katanya pelan, "saya ingin menjadi muslimah. Saya tidak ingin menunda lagi." Arif terkejut. Namun senyumnya mengembang. Ia tidak langsung mengiyakan, tapi menanyakan satu hal penting. "Apakah ini keputusan dari hatimu sendiri? Tanpa paksaan siapapun?" Aiko mengangguk. "Saya sudah menemukan jawabannya. Islam adalah agama yang paling damai yang pernah saya rasakan." Arif lalu mengajak Aiko ke sebuah pesantren tempat ia dulu belajar. Di sana, dengan dibimbing oleh seorang ustaz, Aiko mengucapkan 2 kalimat syahadat. Suara takbir mengiringi proses sakral itu. Aiko menangis terseduh di pelukan para ibu muslimah yang menyambutnya dengan pelukan hangat. "Kini kamu saudari kami dalam Islam," ujar salah satu dari mereka. Aiko pun mengganti namanya menjadi Aisyah Nakamura, sebagai bentuk penghormatannya pada istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia belajar membaca Al-Quran, mengikuti kajian, dan mulai mengenakan jilbab dengan penuh rasa bangga. Bukan karena dipaksa, tapi karena hatinya telah mantap menerima hidayah. Yang paling menyentuh, Arif tetap menjaga jarak dan adab. Ia tak berubah menjadi pria agresif setelah Aiko masuk Islam. Justru, ia berkata, "Sekarang kamu adalah saudari seiman. Jika suatu hari Allah mentakdirkan kita bersama, itu karena iman, bukan cinta buta." Kalimat itu membuat Aisyah menangis. Ia sadar, hidayah yang ia terima bukan karena Arif, tapi melalui Arif, dan karena izin Allah. Sejak saat itu, kehidupan Aisyah Nakamura berubah total. Ia bukan hanya merasa damai, tapi juga merasa hidupnya punya arah dan tujuan. Ia mulai membagikan kisahnya di blog dan YouTube dalam bahasa Jepang,
agar lebih banyak warga negaranya mengenal Islam bukan dari media negatif, tapi dari pengalaman nyata. Pesan yang selalu ia sampaikan adalah, jangan menunggu hidupmu kosong untuk mencari kebenaran. Ketika kamu merasa hilang arah, mungkin itu adalah cara Allah mengetuk hatimu. Setelah resmi memeluk Islam dan mengganti namanya menjadi Aisyah Nakamura, kehidupan Aiko berubah secara menyeluruh. Bukan hanya dari cara berpakaian dan ibadah, tapi juga dari cara ia memandang dunia. Seolah dunia yang selama ini ia kenal berubah warna. Lebih damai, lebih hangat, dan lebih bermakna. Hari-harinya di Indonesia diisi dengan belajar Islam secara serius. Aisyah mengikuti kelas-kelas tafsir, belajar tajwid bersama ibu-ibu majelis taklim, dan menghafal surat-surat pendek Al-Quran. Ia juga mulai terbiasa memakai mukena, membawa sajadah, dan bahkan selalu mencari arah kiblat setiap kali pindah tempat tinggal. Setiap langkahnya terasa baru, tapi menggetarkan hati. Ia bukan lagi turis, bukan lagi penonton luar, melainkan bagian dari keluarga besar umat Islam. Yang menarik, banyak warga lokal yang mengenalnya bukan sebagai bule Jepang, tapi sebagai Mbak Aisyah dari Mushola Al-Ikhlas. Sebutan ini membuatnya tersenyum haru. Saya bukan lagi tamu di negeri ini, katanya dalam hati. Saya sudah punya rumah di hati umat Islam. Kehidupan barunya tidak lepas dari ujian. Ketika ia memutuskan untuk mengabari keluarganya di Jepang tentang keputusannya menjadi muslimah, ia menerima gelombang reaksi yang tidak mudah. Ibunya menangis, ayahnya kecewa, dan adik laki-lakinya bahkan memutuskan kontak selama beberapa minggu. Mereka menganggap Aisyah telah dicuci otak atau terkena pengaruh budaya asing. Namun, dengan kesabaran yang ia pelajari dari Al-Quran dan nasihat Arif, Aisyah tidak membalas kemarahan itu dengan marah. Ia menulis surat panjang dalam bahasa Jepang kepada keluarganya, menjelaskan bahwa keputusannya masuk Islam bukan karena tekanan siapapun, bukan pula karena hubungan asmara, melainkan karena ia merasa menemukan kedamaian dan arah hidup. Dalam surat itu ia menulis, "Kalian mengenalku sebagai anak yang sejak kecil banyak bertanya, selalu gelisah mencari arti hidup. Islam menjawab semua itu. Saya tidak berubah menjadi orang lain. Saya tetap Aiko. Tapi kini saya adalah Aiko yang lebih damai, lebih menghargai hidup, dan lebih mencintai keluarga." Surat itu perlahan-lahan meluluhkan hati ibunya. Dalam beberapa bulan, ibunya mulai menghubungi kembali melalui video call. Mereka tidak membahas agama, tapi membicarakan hal-hal kecil seperti makanan, cuaca, dan kenangan masa kecil. Aisyah menganggap itu sebagai bentuk cinta yang diam-diam, dan ia tahu, hidayah Allah bisa datang kapan saja. Sementara itu, hubungan Aisyah dengan Arif tetap dijaga dalam koridor syariat. Meski banyak orang menduga mereka akan segera menikah, kenyataannya mereka memilih untuk saling menjaga dan fokus memperkuat iman masing-masing terlebih dahulu. Kalau niatnya baik, waktunya pasti Allah atur, kata Arif suatu sore setelah mereka selesai mengikuti kajian. Tak lama kemudian, Aisyah diundang untuk bercerita dalam sebuah acara di Universitas Islam tempat Arif pernah belajar. Di hadapan ratusan mahasiswa dan dosen, Aisyah menceritakan perjalanan spiritualnya, dari seorang wisatawan yang hanya ingin berlibur, hingga menjadi seorang muslimah yang kini tinggal di Indonesia. Tangis haru menyelimuti ruangan ketika Aisyah menceritakan bagian paling menyentuh dari perjalanannya. Saat pertama kali ia mendengar adzan dan merasa seolah Allah memanggilnya secara pribadi. Saya tidak mengerti artinya, tapi hati saya seperti dijewer. Adzan itu bukan suara biasa. Itu panggilan cinta dari Tuhan, ujarnya sambil menahan air mata. Sejak saat itu, kisah Aisyah mulai tersebar luas di media sosial. Banyak yang terinspirasi oleh keteguhan hatinya dan kesederhanaannya dalam menjalani Islam. Ia tidak tampil mencolok atau terlalu berani tampil publik, tapi setiap kata-katanya terasa tulus dan berasal dari pengalaman nyata. Aisyah pun memulai kanal YouTube sederhana berbahasa Jepang dan Inggris, di mana ia membagikan keseharian sebagai mualaf di Indonesia. Dalam videonya, ia memperlihatkan keindahan hidup Muslim dengan cara yang sederhana,
memasak makanan halal, belajar mengaji, pergi ke pasar mengenakan hijab, dan berbicara tentang nilai-nilai Islam yang ia pelajari. Salah satu videonya yang viral adalah saat ia mengajak para penontonnya menyaksikan salat Idul Fitri di lapangan terbuka. Saya belum pernah melihat ribuan orang berbaris rapi, diam, khusyuk, dan menangis dalam satu waktu. Ini bukan keramaian biasa. Ini seperti pelukan Tuhan untuk umat manusia, ucapnya dalam video itu. Karena konsistensinya membagikan pesan damai dan toleransi, Aisyah diundang oleh beberapa lembaga dakwah untuk menjadi pembicara di Jepang dalam rangka syiar Islam. Ia juga mulai aktif membantu para pencari hidayah dari luar negeri yang ingin mengenal Islam di Indonesia. Pada akhirnya, perjalanan cinta dan hidayahnya tidak berakhir hanya pada pertemuan dengan Arif. Tapi lebih dari itu, ia menemukan cinta yang lebih besar, cinta kepada Allah, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada Islam itu sendiri. Beberapa tahun setelah keislamannya, Arif dan Aisyah akhirnya menikah secara sederhana. Tidak mewah, tidak penuh sorotan kamera, tapi penuh doa dan kebahagiaan. Mereka tidak memulai rumah tangga dari cinta buta, melainkan dari iman yang tumbuh seiring waktu. Kini, Aisyah Nakamura menjadi simbol perubahan dan harapan. Ia membuktikan bahwa hidayah bisa datang lewat cara yang tak disangka, bahkan melalui liburan biasa. Ia juga membuktikan bahwa cinta sejati bukan soal fisik, tapi soal ruh yang saling menguatkan menuju Allah. Dan jika ditanya, apa yang paling ia syukuri dalam hidup, Aisyah selalu menjawab, saat saya berani melangkah meninggalkan keraguan. Sebab, satu langkah menuju Allah, Allah akan membalasnya dengan 1000 langkah mendekatiku. Subhanallah, kisah Aiko mengajarkan kita bahwa hidayah bisa datang kapan saja, di mana saja, dan melalui siapa saja. Semoga kisah ini jadi pengingat buat kita semua untuk terus bersyukur atas nikmat Islam. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kamu ya, biar makin banyak yang terinspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.